Pagi Bu Pagi, Guru. Bu. Silakan Desa Meastuti tangan jarinya dulu. Teman-teman, mari kita berdiri. Tangan jali. Om Om Swastiastu. Swastiastu. Om Swastiastu. Kembali duduk teman-teman. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran yang Bu Guru berikan hari ini, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan anak-anak. Ya. Silakan Komang Rai pimpin doanya. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum memulai pelajaran sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Komang Rai. Ya, Bu. Dilanjutkan dengan tepuk dan salam PPK-nya. Nanti kita lakukan bersama-sama. Ya, dari tepuk PPK-nya dulu. Anak-anak masih ingat? Masih Bu. Masih, Bu. Ya, silakan Sri Rahayu bisa pimpin teman-temannya. Iya Bu. Mari teman-teman kita tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Hebat, hebat, hebat. Anak-anak, ingat bulan apa hari ini? Bulan Agustus Bu Guru. Kita telah merayakan hari Kemerdekaan. tanggal berapa? 17. Guru akan mengajak anak-anak bernyanyi dulu ya. Ye. Semangat nyanyinya. Ya, Anak-anak Bu. Guru kasih panduan ya. Ya. Kedengaran? Belum. Belum, Bu. Natin, Bu. Enggak dengar, Bu. Belum mulai ikut. Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka. Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka sekali merdeka, tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Dan semangat ya anak untuk hari ini belajarnya. Ya. Bu. Ya. Sudah kedengaran suaranya Ibu? Iya, Bu. Sudah. Ya. Ingat anak-anak, lakukan perilaku hidup sehat ya. Perilaku hidup sehat itu bisa anak apa yang pertama dilakukan? Apa? Mencuci tangan pakai sabun. Tangan ya, pakai sabun dan Di air mengalir di itu. air yang mengalir. Terus yang kedua, Makan makanan sehat. terus yang ketiga apa? Apa itu, Bu? Nggak kelihatan. Menggunakan Jamban. bersih dan sehat. Bu, besarin dikit, Bu. Nggak kelihatan. Olahraga teratur. Terus buang sampah pada tempatnya. Tidak merokok. Lagi apa Ibu? Membersihkan Lingkungan. Ya, kapan anak-anak melakukan membersihkan lingkungan ini? Kapan? Tiap hari. Setiap hari ya. Minggu. Nah, setiap hari kita harus bersihkan lingkungan kita agar Oh kita ya. gimana? Sehat. Sehat. Iya. Terus
hindari stres Orang anak-anak ya. orang ngapain itu, Bu? Lagi yoga. Oh, yoga. Yoga itu apa, Yoga Bu? bukannya nama orang, Bu. Iya, yoga itu apa, Bu? Itu kayak meditasi ya. Apa? Menenangkan. Apa itu, nggak ngerti saya, Bu? Mungkin anak-anak belum pernah menerapkannya. Nanti biasanya orang dewasa biasanya. Kalau anak-anak boleh sih, tetapi kebanyakan masih orang dewasa yang menerapkan yoga ini. Terus yang selanjutnya ini cukup istirahat. Ingat tidak boleh begadang ya. Ya, Bu. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk membaca dulu. Ya, silakan. Boleh anak-anak membaca bersama, ya. Ya, Bu. Membaca bersama dari kita baca bersama ya. Ya, Dari yang Bu. pertama ini apa anak-anak? Salam dari Tuan Wortel. Halo teman-teman, namaku Wortel. Namaku Wortel. Aku sejenis sayuran. Aku punya rasa yang manis, segar, dan enak. Aku bisa membuat matamu sehat dan badanmu kuat. Apalagi rambut dan kulitmu. Aku yang merawatnya. Ayo teman-teman, maafkanlah aku agar tubuhmu selalu sehat dan kuat setiap hari. Ya, anak-anak nanti biasakan setiap hari itu membaca ya, karena dari membaca kita mengetahui, pengetahuan kita akan bertambah dari kita membaca. Nah, sekarang anak-anak, Bu Guru tampilkan gambar anak-anak, perhatikan gambarnya anak-anak. Udah, di sini di gambar ini ada ibu, ayah, ini ada anaknya. Anaknya lagi ngapain ini? Lagi dibacakan dongeng. Ya, berarti ini ibu dan bapaknya lagi ngapain anak-anak? Bercerita. Membaca buku. Nah, dari gambar yang anak-anak perhatikan ini amati tadi, apa yang sedang dilakukan dalam gambar tadi? Dibilang apa, orang tuanya lagi membaca Dongeng. Baca buku. buku apa yang dibaca kalau sebelum tidur anak-anak? Dongeng. Ya. Pernah dari anak-anak dibacakan dongeng sama orang tuanya? Pernah. Saya tidak pernah. Pernah, Bu. Ya, Tidak pernah. ada yang pernah dan ada yang tidak ya. Nah, Bu, dongeng apa saja yang anak-anak ketahui? Siap selam. Yang meong lagi. Apa namanya? Apalagi? Si kancil. Ya. Bawang merah, bawang putih. Oh iya, bagus. Timun emas. Mas, ya. Hari ini Bu Guru akan memberikan pembelajaran tentang tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 2. Tujuan dari pembelajaran hari ini anak-anak, yang pertama, nanti Bu Guru akan tampilkan video ya. Dari video itu Bu Guru tampilkan dongeng. Nanti anak-anak bisa menganalisis pesan yang terdapat pada dongeng yang Bu Guru tampilkan nanti. Yang kedua, anak-anak nanti bisa menceritakan ya dongeng yang telah Bu Guru tampilkan dengan bahasa anak-anak sendiri secara lisan di depan kelas. Dan yang ketiga, anak-anak bisa menampilkan ya sifat individu atau memahami keberagaman sifat individu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari
Ya anak-anak, Ya, Bu. Ya, Bu. yang semangat anak-anak, yang semangat ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, yang semangat nah ya. Jangan Ya, Bu. lemas. Pagi-pagi tidak boleh lemas ya. Iya, Bu. Ya. Harus semangat, Bu. Ya. Guru kita tidurnya semangat mau anak. Mau, Bu. Ayo, Laila Nur, kita cukup semangat ya. Ya, teman-teman, kita semua tepuk semangat dengan penuh semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Sekarang perhatikan videonya ya anak-anak ya. Ada suaranya itu, Bu. Nggak kedengaran. Kedengaran ya. Iya. Guru ulang ya. Iya, Bu. Bu, nggak kedengaran. Dibaca aja, teman-teman. Iya, iya, sambil dibaca. Ya, sambil dibaca di atasnya ya. Ada kalimatnya. Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah? Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Ya. Di dalam dongeng yang Bu Guru tampilkan tadi, siapa saja tokohnya? Semut. Lagi siapa? Merpati. Burung apa? Laila? Burung merpati, Bu. Burung merpati. Lagi satu. Pemburu. Pemburu. Ya. Pemburu. Guru lanjutkan anak-anak. Dongeng adalah cerita fiksi atau cerita hayalan. Dongeng banyak mengandung pesan moral. Dongeng biasanya diceritakan secara lisan dan turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Unsur dongeng ada 5 anak-anak. Yang pertama apa? Tema. Amanat. Tema. Tokoh, latar. Ya, amanat, tokoh, watak, dan latar. Siapa dari anak-anak yang tahu tema itu apa? Ide pokok. Ada? Ya, ide pokok yang menjadi dasar penulis dalam membuat dongeng. Yang kedua, amanat. Siapa Pesan. bisa? Apa itu? Pesan, Bu, pesan. Pesan yang ingin disampaikan
kepada pembaca. Yang ketiga apa? Tokoh. Ya. Pemeran ya. Atau pelaku dalam dongeng. Ya. Yang keempat apa Nana? Watak. Watak ini adalah sifat dari tokoh atau pelaku dalam dongeng. Yang kelima, Latar. Latar. apa itu latar anak-anak? Tempat dan Tempat waktu. kejadian. Tempat, lagi? Waktu. Waktu ada. Apa lagi? Situasi boleh Bu? Situasi boleh, keadaan di mana cerita itu terjadi, ya. Nah ini Bu Guru berikan jenis-jenis dongeng anak-anak. Nah ini dongeng apa namanya? Kancil dan buaya. Dan buaya. Kecil buaya. Ini termasuk jenis dongeng Fabel. fabel. Apa itu Pabel Bu? Saya tahu tabel. Kalau tabel itu berbentuk kotak anak-anak, ya. Kalau ini fabel, ya. Fabel ini menceritakan dongeng yang menceritakan tentang hewan yang mempunyai sifat manusia, anak-anak. Oh, begitu. Udah. Gitu. Terus jenis dongeng yang kedua, Jenaka. jenaka. Ini dongeng yang menceritakan kisah Lucu. Lucu. ya. Selanjutnya anak-anak jenis dongeng. Nah ini pernah anak-anak mendengar cerita Nyi Roro Kidul? Pernah. Ya. Dongeng ini, Nyi Roro Kidul ini termasuk jenis dongeng mitos. Mitos itu benar apa enggak Bu? Kalau mitos itu kepercayaan anak-anak. Ya, ini cerita dongengnya yang berkaitan dengan dewa-dewa, kepercayaan kita. Ya. Iya, Bu. Terus jenis dongeng yang selanjutnya Legenda. Legenda. Ini dongengnya contohnya asal usul Selat Bali. Dongeng legenda ini menceritakan tentang tempat Terjadinya tentang suatu tempat anak-anak. Ya. Jenis dongeng selanjutnya ini apa? Sage. Sage. Ya. Dongengnya Cium Wanara. Nah, Tahu anak Sage? Siapa yang tahu? tidak. Tidak, Bu. Ada? Tidak Tentang pernah? sejarah kayaknya, Bu. Cerita kepahlawanan, Bu. Ya, dongeng ini yang berkaitan tentang sejarah atau pahlawanan. Ya. Jenis dongeng yang selanjutnya Parabel. Parabel. Pernah anak mendengar cerita Maling Kundang? Pernah. Cerita Maling Kundang ini termasuk parabel anak-anak. Parabel ini dongeng yang berisi tentang perumpamaan atau kiasan. Oh, saya kira selama ini dia legenda, Bu. Iya, Bu. Saya kira legenda, Bu. Ya, dia termasuk parabel anak-anak, bukan legenda ya. Kalau legenda itu asal usul tempat anak-anak. Danau Toba. Iya. Danau Toba juga asal usul tempat anak-anak. Iya, ya. Lanjut ya, tadi sudah tentang Bu Guru udah tampilkan tentang apa? Cerita apa tadi? Dongeng apa? Semut. Fabel. Semut dan merpati ya. Nah, materi selanjutnya Bu Guru berikan tentang keberagaman karakteristik individu anak-anak. Ya, coba perhatikan gambar ini anak-anak. Ya, dari gambar ini apa yang anak-anak lihat perbedaannya? Bajunya. Pakaiannya. Ya, pakaiannya lagi apa? Yang di bawah itu apa Bu? Atributnya. Senjata. Ya, senjata yang dibawa. Ya, dari keberagaman ini masih ingat anak-anak semboyan negara kita? Masih. Bineka Tunggal Ika. Berbeda-beda, Tetapi tetap satu jua. ya, walaupun kita berbeda, tetapi kita tetap satu. Begitupun dengan keberagaman yang
kuliah maupun di lingkungan sekolah. Keberagaman itu di lingkungan rumah, keberagaman itu bisa banyak anak-anak, sifat juga, ya, keberagaman fisik juga. Dan kita harus saling menghargai agar tercipta apa anak-anak? Agar tercipta apa? Kedamaian. Kalau kita sudah rukun, perdamaian dan Akan kehidupan kita menjadi lebih baik, ya. Selanjutnya, ini keberagaman karakteristik individu. Keberagaman adalah variasi yang mengacu pada perbedaan. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Keberagaman berarti memahami bahwa setiap individu itu unik dan mengakui perbedaan individu lainnya. Setiap orang mempunyai sifat atau karakter yang berbeda. Ada yang orang yang pemberani, pendiam, pemalu, rajin, tekun, dan sebagainya. Meskipun berbeda sifat, kita harus saling menghargai. menghargai. Ya, keberagaman antar individu tidak hanya terjadi dalam keluarga anak-anak, juga ada di lingkungan sekolah. Ini perbedaan ciri, baik itu fisik anak-anak maupun sifat. Contohnya, Ayu memiliki sifat penyayang, rajin, dan pendiam. Sedangkan Mira memiliki sifat apa? Humoris. Humoris dan penolong. Berarti Ayu dan Mira ini memiliki perbedaan apa? Sifat. Ya, perbedaan sifat. Ya. Tadi anak-anak sudah perhatikan dongengnya. Ya, berarti di sana ada siapa tokohnya tadi anak-anak? Semut Siapa? Ada Merpati dan pemburu. Berarti ketiga tokoh ini mempunyai perbedaan apa anak-anak? sifat, Bu. Iya, perbedaan sifat, ya. Nah, anak-anak, sebelum Bu Guru kasih anak-anak untuk mengerjakan tugas, tolong sekarang anak-anak bentuk kelompok, ya. Kelompoknya terdiri dari 6 orang anak-anak. Sekarang kondisikan dulu tempat duduknya, ya, duduk yang rapi. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Coba Puspita bagikan tugasnya, LKPD-nya. Nih Bu, bagikan ya. Ya. Sudah Bu. Nah, anak-anak tahu LKPD? Tahu? Enggak tahu, Bu. Ya, LKPD ini lembar kerja peserta didik. Ya, nanti tugas yang Bu Guru berikan anak-anak kerjakan di lembar ini. Sudah? Oh iya Bu. Sebelum anak-anak mengerjakan tugas, perhatikan petunjuknya anak-anak yang ada di halaman depan LKPD-nya, ya. Cantumkan identitas diri pada halaman pertama. Ya, ditulis dengan rapi, ya. Ya, Bu. Nah, kalau nama orang gunakan huruf besar. depannya, ya. Yang kedua, lakukan setiap langkah kerja yang ada pada LKPD dengan hati-hati. Diskusikan dulu, jangan langsung nulis. Ya, anak-anak, ya. Ketiga, setiap kegiatan dalam LKPD sudah dilengkapi dengan langkah-langkah pengerjaannya. Yang keempat, kerjakan dengan penuh tanggung jawab dan disiplin. Yang kelima, jika ada yang belum anak-anak pahami, anak-anak boleh bertanya sama Bu Guru. Ya, tetapi ingat, jangan menanyakan jawaban. Ya, tadi anak-anak sudah simak videonya. Anak-anak diskusikan dengan teman. Ya, yang keenam, jika telah selesai mengerjakan, kalian bisa mengumpulkan hasil LKPD yang sudah lengkap pada Bu Guru. Sudah? Sudah, anak-anak? Ya, Bu. Kalau lama sekali ini, lama sekali jawabnya. Sudah selesai Bu.
dengarkan dulu ya. Nanti dari dongeng itu anak-anak cari pesannya. Ya, nanti tulis pada lemari ini ya anak-anak ya. 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 Di lembaran ini anak-anak sebutkan sifat atau karakter dari tokoh dalam dongeng Semut dan Merpati. Dah? Ya. Ya, Bu. Nah, ini yang ketiga tugas kelompoknya. Nanti anak-anak di sini buat 5 kalimat. Nanti Bu Guru suruh anak-anak membacakan atau menceritakan dongeng di depan kelas dari kelima kalimat ini supaya saling berkaitan dengan bahasa anak-anak sendiri, nanti ceritakan di depan kelas. Sudah paham anak-anak? Ini buat sendiri apa nyontek cerita yang tadi, Bu? Boleh anak-anak pakai kalimat anak-anak sendiri, tetapi ceritanya supaya nyambung dengan dongeng Kisah Semut dan Merpati. Oh iya, Bu. Bu. Udah? Nah, sekarang anak-anak kerjakan dulu, diskusikan dengan teman-temannya. Jangan ribut ya, kerjakan dengan baik. Ya, Bu. Hasniar yang ini diisi apa ya? Nomor satunya, yang nomor 1. Oh ya. Udah anak-anak? Sudah. Udah, Bu. Udah, Bu. Nah, sekarang lakukan, presentasikan ke depan hasil kerja kelompok anak-anak. Adi? Ya, Bu Guru. Ayo presentasikan hasil kelompoknya ke depan kelas. Ya, Bu Guru. Terima kasih. Nah, amanat yang terkandung dalam dongeng Semut dan Merpati adalah kita harus selalu menolong teman ya. Ya, menolong teman tanpa mengharapkan apa? Imbalan. Imbalan. Ya, nanti tulisannya dirapikan ya, dilengkapi nanti tadi. Ya, Darmaya. Ya, Bu. Darmaya, bagaimana hasil dari sifatnya Darmaya? Karakter tokohnya. Yang mana, Bu? Kalau semut, sifatnya bagaimana? Semutnya sifatnya mencubit, Bu. Berkulit. Iya. Itu bukan sifat Darmaya. Oh ya. Ada yang bisa membantu Darmayanya? Karakter semutnya apa? Ya, Bu. Ya, Desa. Sebutnya itu menolong si Merpati, Bu. Ya. Terus kalau merpatinya? Baik hati, Bu. Baik hati. Kalau semutnya ini ya, dia itu Membalas. sifatnya balas budi. Iya. Dia balas budi kepada siapa? Pada burung merpati. Kepada burung merpati. Kalau burung merpati Suka menolong. suka menolong. menolong. Baik. Ya, baik dia. Ya. Ini pemburu. Yang terakhir apa Nana? Jahat, Bu. Jahat ini suka membunuh, Kenapa dia jahat? membunuh. Oh iya. Suka membunuh Suka binatang. membunuh binatang. Boleh kita membunuh binatang? Tidak boleh. Ya. Boleh. Ya. Tapi kalau makan boleh ya, Bu ya. Pemburunya iya. Kalau nggak makan nggak bisa punya tenaga dia. Ya, maksudnya makan apa? Maksudnya kita boleh apa ya, makan Membunuh. hewan itu kan pasti hewannya dimatikan dulu. Beda cerita kan, Bu. Gitu. Kalau binatang yang dilindungi kita tidak boleh membunuhnya. Oh, ya. Contohnya kalau ayam itu kan binatang juga boleh kita konsumsi. Ya. Oh iya, Bu. Lanjut, ini yang anak-anak. Siapa bisa mempresentasikan hasil menceritakan kisah dongeng Merpati dan Semut dengan bahasanya sendiri?
siapa bisa? Laila bisa, Laila Gimana Bu? menceritakan dongeng dengan bahasa sendiri. Oh, semut tadi ya Bu ya? Ya, Jadi tadi semut jalan-jalan di samping sungai. Semutnya kepleset, terus jatuh. Terus Terus? ada merpati sedang di pohon. Merpatinya tahu. Akhirnya dia menolong dengan menjatuhkan daun. Terus semutnya ke atas daun. Akhirnya semutnya selamat, bisa sampai tanah lagi. Terus habis itu lupa Bu saya Bu. siapa yang bisa melanjutkan? Baru semutnya udah selamat. Siapa bisa Nah. melanjutkan? Dari anak-anak siapa? Ya, Bu. Oh iya, Bu Sri. Ya, Sri, silakan Sri. Setelah Lanjutkan semut. dari Laila. Tadi semutnya udah berhasil, dia selamat. Setelah Terus itu, ada pemburu yang datang Bu Guru mau nembak burung merpati. Terus semutnya yang gigit kaki merpati, nggak jadi deh burungnya ditembak. ya bagus itu ceritanya menggunakan bahasa sendiri, sudah benar, sudah sesuai dengan dongengnya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Sri dan Laila ya. Udah berani tampil ke depan ya, walaupun masih belum lengkap. Ya, yang penting berani dulu ya. Iya Bu. Ayo Desa, tepuk tangannya dulu. Tepuk semangat. Semangat. Ya, semangat ya. Tadi anak-anak sudah presentasi ke depan. Nah, guru akan lanjutkan dengan memberikan evaluasi anak-anak. Ya, ini dikerjakan sendiri. Ya, kerjakan sendiri. Tidak boleh nyontek ya. Kembali dulu ke tempat duduknya anak-anak. Ya, jangan bentuk kelompok lagi. Ya, sudah? Iya Bu. Sudah Bu. Silakan Komang Rai bagikan Ya Bu. evaluasinya. Ya Bu. Sudah anak-anak? Sudah Sudah dapat Bu. semua? Sudah. Ya. Ingat anak-anak diisi nama ya. Diisi nama di pojok kanan atas, nomor diisi yang lengkap namanya. Nanti anak-anak kerjakan mana soal yang anak-anak anggap mudah. Ya, silakan anak-anak kerjakan dulu. Yang sulit nggak usah ya Bu? Yang sudah dikerjakan, tapi yang lebih mudah dulu ya. Oh, Agar kirain yang waktunya sulit tidak nggak usah. terbuang. Iya ya. Sudah anak-anak? Sudah Bu. Sudah Bu. Selesai. Dari hasil anak-anak, nah dalam pembelajaran hari ini dapat guru simpulkan anak-anak apa yang anak-anak pelajari tadi tentang apa? Dongeng. Tentang dongeng. Apa lagi? Keberagaman. Keberagaman apa? Sifat. Ya, keberagaman sih sifat ya. Di sini dapat guru simpulkan dongeng adalah cerita fiksi atau hayalan. Dongeng banyak mengandung pesan moral anak-anak. Dongeng biasanya diceritakan secara lisan dan turun-temurun dari satu ke generasi berikutnya. Ini keberagaman adalah variasi yang mengacu pada perbedaan. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Keberagaman berarti memahami bahwa setiap individu itu unik dan mengakui perbedaan individu lainnya. Dan anak-anak, Ya Bu. ya, untuk hari ini pembelajarannya Bu Guru cukupkan ya. Ya. Bu. Ada yang anak-anak belum pahami? Tidak. Sudah semua Bu. Untuk besok, untuk pembelajaran besok, anak-anak lanjutkan ke pembelajaran 3. Ya, masih tetap tentang dongeng anak-anak. Ya, tapi dongengnya berbeda. Sudah? Nanti anak-anak baca dongeng
pembelajaran 3. Sudah anak-anak? Ya, Bu. Nah, sebelum kita pulang, Bu Guru akan mengajak anak-anak bernyanyi dulu. Nah, ini Guru udah ada PR ya? tugasnya anak-anak Bu Guru berikan membaca dongeng pada pembelajaran 3. Iya. Oh, iya, iya. Itu Ya, tugasnya. Bu Guru. Ya. Nah, ini binatang apa ini? Bebek. Donald Duck. Donald Duck. Kita nyanyi ya, sama-sama ya. Ya, Bu. Ya, Bu Guru. Potong bebek angkat. Masuk di kuali, Nona minta dansa, dansa 4 kali, serong ke kanan, serong ke kiri, la 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 la. Naik ke hutan, nyolong rambutan. Punya keduluan teman-teman. Punya. Sudah, Bu. Teman-teman terlalu semangat. Iya, Bu. Iya. Udah selesai nyanyi. Suaranya nggak kedengaran tadi. Iya. Oh, tapi anak-anak tahu kan lagunya? Tahu. Tahu. Bu Guru akhiri dengan berdoa dulu ya, agar kita selamat sampai di rumah. Iya, Bu. Silakan Bu. Sri pimpin doanya. Baik Bu Guru. Sering ngantuk dia. Mari teman-teman kita berdoa dulu supaya selamat sampai di rumah. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing mulai. Berdoa selesai. Sudah Bu Guru. Parama Santinya ya. Pada asana Prama Santi. Om Santi 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 Om. Anak-anak bagi yang belum dijemput agar diam di sekolah ya, jangan dulu keluar sekolah. Iya, Bu. Makasih, Bu.